Itu sangat penting. Kita sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Allah sudah menciptakan kita. Jadi tugas kita hidup di dalam dunia ini. Penting bagi kita untuk selalu memuji Dia. Tinggikan Tuhan, duduk di dalam hadirat, menikmati Tuhan. Itu yang sangat penting. Jangan sia-siakan hari-hari ini. Jangan sia-siakan perjalananmu. Jangan sia-siakan segala sesuatu yang tidak bisa menjamin keselamatan kita. Tapi berusaha untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Berusaha supaya orang ini harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena orang yang hidup dekat dengan Tuhan, saya sering katakan bahwa ada berkat yang besar. Orang yang duduk di kaki Tuhan, yang suka memuji, yang suka menyembah Tuhan, itu sudah ada berkat. Ada berkat, ada perlindungan, ada kedamaian. Ada damai sejahtera yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kamu anak muda, mau orang tua, penting sekali untuk duduk di kaki Tuhan. Itu sangat penting. Habiskan waktumu di kaki Tuhan. Habiskan waktumu dalam hadirat Allah. Itu sangat penting. Karena kita sebagai orang percaya, Allah sudah memberikan anugerah, Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mati untuk kita, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Supaya ada berkat yang besar. Kau punya makan minum. Kalau perempuan-perempuan, buah kandunganmu akan diberkati oleh Tuhan. Para laki-laki, para bapak-bapak, kau bekerja, Tuhan akan memberkati. Ladang-ladangmu semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Makanya penting sekali bagi kita untuk selalu dekat. Makanya Matius menegaskan bahwa hidup ini harus berantisipasi. Kau harus berantisipasi mengenai sesuatu yang akan terjadi ke depan, yaitu mengenai kedatangan Tuhan. Dalam agenda-agenda Allah itu sudah terbuka. Allah sudah membuka. Rahasia-rahasia Allah itu sudah terbuka. Satu persatu Allah sedang buka. Tinggal kita menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu rahasia mengenai pribadinya untuk datang ke dalam dunia. Saya sering katakan bahwa ketika Tuhan datang pada kali yang kedua bukan untuk penyelamatan, tetapi Tuhan mau menghakimi. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi perbuatan. Apa yang kau takut itu akan kau tuai. Apa yang kau lakukan. Dan Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan orang percaya, tetapi Ia datang sebagai hakim yang adil. Makanya penting bagi kita untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Kau memuji Tuhan, merenungkan, membaca firman Allah 1 jam, 2 jam. Kau harus habiskan waktumu dengan Tuhan. Supaya ada sesuatu, supaya Roh Kudus akan membimbing, Dia akan menuntut. Supaya Roh Kudus akan mengajar. Kau lakukan. Roh Kudus akan mendidikmu, Roh Kudus akan membawamu untuk menikmati keajaiban demi keajaiban. Mujizat demi mujizat Allah akan kerjakan dalam hidupmu. Tetapi kalau orang bergol, tetapi kalau orang habiskan waktu kita dengan sesuatu yang tidak menjamin keselamatan, hati-hati. Saya sering katakan begini, orang percaya ketika kau bersekutu, berkompromi dengan dosa, hati-hati. Dosa itu akan mendatangkan kehancuran dalam hidupmu. Ada kematian, ada kehancuran dalam keluarga. Istri dengan anak, istri dengan suami, dalam rumah tangga akan hancur ketika ada dosa. Ketika dosa itu kita pelihara dalam hubungan rumah tangga kita. Jadi penting bagi kita untuk memperbaharui gereja Tuhan. Kau harus belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk, meninggalkan segala sesuatu yang berlawanan dengan hukum-hukum Allah. Karena hari-hari ini sudah semakin dekat, di mana Tuhan mau datang pada kali yang kedua. Sangat dekat. Dunia sudah hancur total. Dunia sangat hancur. Dunia sangat hancur. Jadi jangan berdiam diri. Pada malam hari ini kau di dalam kapal, kau yang mendengarkan suara ini, kau harus berdoa. Berdoa. Saya sering katakan Tuhan itu punya kuasa, Dia bisa hancurkan ini kapal. Tuhan itu bisa hancurkan ini kapal kalau tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Kalau tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk selalu duduk. Kau harus menghormati Tuhan dengan perbuatanmu. Kau harus menghormati Tuhan dengan sikap hidupmu kepadanya. Karena Tuhan itu Dia Allah, Dia pencipta, Dia berkuasa untuk melakukan sesuatu atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada satu bagian terpenting. Ada satu bagian terpenting bagaimana caranya agar orang